Manga One Piece Chapter 1054 dibuka dengan memperlihatkan posisi para Akazaya yang menyadari kedatangan Admiral Green Bull. Salah satu dari mereka bilang, Luffy dan kawan-kawan tidak boleh terkena masalah karena hal ini, sehingga para Akazaya memutuskan untuk menghadang Green Bull sebelum dia masuk ke Flower Capital. Entah bagaimana ceritanya para Akazaya ini bisa menyadari kehadiran Green Bull, sementara Luffy dan bahkan Sanji yang memiliki Kenbunshoku Haki level tinggi sekalipun sepertinya belum menyadarinya. Menurut saya, ini agak aneh. Jangan-jangan makanan atau minuman Luffy dan kawan-kawan sudah diberi obat tidur oleh Denjiro, sehingga saat ini mereka semua sedang tertidur pulas di dalam istana keshogunan. Atau mungkin para Akazaya punya semacam alarm keamanan tersendiri yang akan memberitahu mereka jika ada penyusup yang akan masuk ke Flower Capital. Atau bisa juga para Akazaya bisa mengetahui kedatangan Green Bull bukan dengan haki ataupun alarm, tetapi berkat indera penciuman Inuarashi yang sangat tajam, karena mau bagaimanapun juga dia itu seekor Ming anjing. Entahlah, yang pasti selain Kinemon dan Okiku, para Akazaya yang masih hidup sudah berkumpul di dekat pintu masuk Flower Capital untuk menghadang Admiral Green Bull. Luka Okiku sepertinya masih cukup parah sehingga dia tidak diajak. Sementara Kinemon sepertinya masih mojok berduaan dengan Otsuru di Kuri sehingga tidak tahu akan situasi di Flower Capital. Yang menarik, di situ kita bisa melihat ada Shinobu yang mungkin akan membuat kita semua berpikir kalau saat ini dia mungkin sudah resmi menjadi salah satu dari mereka. Tapi menurut saya, hal itu tidak mungkin terjadi karena Akazaya 9 artinya 9 Red Scabbard Men, sementara Shinobu adalah seorang woman. Jadi meskipun posisi Akazaya masih lowong 2 orang, tetapi seharusnya Shinobu tetap tidak bisa menggantikan posisi salah satunya. Nah, Green Bull terlihat cukup terkejut melihat para Akazaya tiba-tiba menghadangnya. Membaca dari kalimat yang keluar dari mulutnya, sepertinya sebelum datang ke Wano, Green Bull sudah mendengar rumor tentang kemampuan Luffy yang paling mengerikan. Kemampuan untuk membuat orang-orang di sekelilingnya mau bertarung mempertaruhkan nyawa untuknya. Dan setelah melihat para Akazaya menghadangnya dari memburu Luffy, Green Bull akhirnya benar-benar merasakan kemampuan yang sangat langka tersebut. Green Bull terlihat kesal. Melihat pakaian yang dikenakan oleh Green Bull, Raizo yang sudah pernah kelayapan ke luar negeri Wano memberitahu temannya bahwa orang yang sedang mereka hadapi itu adalah seorang marinir. Otak cerdas Denjiro kemudian berpikir, kalau begitu dia pastilah musuhnya Luffy dari dunia luar. Mendengar kata-kata Denjiro yang menyinggung-nyinggung dunia luar, Green Bull langsung berceloteh panjang lebar yang intinya Green Bull percaya bahwa kaum Tenryubito adalah penguasa di atas segala-galanya. Seluruh dunia harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang mereka buat. Dan negara yang tidak terafiliasi dengan pemerintahan dunia bebas untuk diapain aja. Green Bull kemudian mulai menyerang para Akazaya dengan akar dan ranting tanaman yang dia ciptakan. Tak lupa, dia juga mulai berubah wujud menjadi tanda-tanda akan kekalahan Green Bull mulai terasa setelahnya. Seingat saya, tidak ada satupun admiral yang pada kemunculan pertamanya langsung dengan PD-nya menjelaskan tentang tipe buah iblisnya hingga nama buah iblis yang dia makan. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh Green Bull di chapter ini dengan menyebutkan bahwa dia adalah pemakan buah iblis Logia Mori Morinomi yang membuatnya menjadi orang hutan adalah pertanda kalau jatahnya nongol di dalam cerita sebentar lagi akan habis. Apalagi setelahnya Yamato tiba-tiba muncul, melompat ke arahnya dan langsung mengoplok kepala Green Bull menggunakan kanabonya hingga membuat sang admiral tersungkur ke tanah. Yamato terlihat begitu marah mendengar perkataan terakhir Green Bull itu tadi. Rakyat Wano baru saja merasakan kemerdekaan setelah 20 tahun dijajah oleh Kaido. Yamato tidak ingin membiarkan kemerdekaan yang baru saja mereka dapatkan itu direnggut sekali lagi. Menyadari kuatnya haki yang Yamato gunakan, Green Bull kemudian bertanya, "Siapa kamu?" Yamato pun menjawab, "Aku Yamato binti Kaido." Green Bull terlihat sangat terkejut mendengarnya. Dari ekspresi yang dia perlihatkan ini, sepertinya dia cukup gentar mendengar nama Kaido. Dengan kata lain, kekuatannya kemungkinan besar masih berada di bawah levelnya Kaido. Sehingga kemungkinannya untuk kalah dalam keributan yang dia mulai sendiri ini menjadi semakin besar peluangnya. Nah, tidak lama berselang, Momonosuke yang sudah bertransformasi menjadi seekor naga juga tiba di TKP. Dan dengan begitu pedenya, mencoba menyerang Green Bull menggunakan Boro Bridge seperti Kaido. Namun hasilnya, Zong, yang keluar hanya segepok asap knalpot bajai. Green Bull yang sempat terlihat terkejut saat melihat naga Momonosuke datang, ekspresinya berubah jadi awkward begitu melihat bolo blade-nya yang gagal. Menyadari bolo blade-nya gagal, naga Momonosuke langsung berlari ke arah Green Bull dan menggigitnya, lalu mencoba mendorongnya menjauh sejauh mungkin dari Flower Capital.
Lalu dengan menggunakan akar-akar pohon raksasa yang dia ciptakan, Green Bull berhasil menghentikan laju pergerakan naga Momonosuke. Melihat naga Momonosuke berada dalam masalah, Yamato dan para Akazaya langsung bersiap untuk memberikan pertolongan. Namun Momonosuke mencegahnya. Dia menyuruh Yamato untuk tetap diam di tempat. Sepertinya Momonosuke sudah punya rencana untuk menjatuhkan Green Bull. Semoga saja dia tidak akan menggunakan ceramah no jutsu seperti shinobi sebelah. Adegan kemudian berpindah ke sisi lautan di dekat perairan Wano. Di situ terlihat kapal bajak laut Akagami sedang parkir memantau keadaan. Beberapa anggota eksekutif Akagami terlihat begitu tidak sabar ingin bertemu kembali dengan Luffy yang kini sudah menjadi seorang bajak laut yang hebat. Shanks terlihat menatap poster buronannya Luffy dan rasa penasaran yang sudah lama dia pendam sepertinya telah terobati begitu melihat wujud baru Luffy dalam wanted poster tersebut. Sebuah cerita kilas balik pun kemudian diperlihatkan saat kelompok bajak laut Akagami menyerang sebuah kapal perang milik Angkatan Laut. Ben Beckman bilang pada saat itu, kapal tersebut dijaga oleh anggota CP9. Namun Shanks tidak peduli dan tetap menyuruh pasukannya untuk menyerang. Agen CP9 yang ditugaskan mengawal kapal perang tersebut, yaitu Huisbu, terlihat begitu terkejut melihat ada bajak laut yang menyerang mereka. Karena faktanya, sama sekali tidak ada harta benda yang bisa mereka jarah kecuali sebutir buah iblis yang bisa membuat pemakannya menjadi manusia karet. Cerita kilas balik kemudian going forward cukup cepat hingga saat Shanks mengorbankan satu lengannya untuk menyelamatkan Luffy dari seekor Sea King. Dari cerita kilas balik yang singkat ini, Eiichiro Oda jelas sekali ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa sejak awal Akagami no Shanks memang sudah tahu potensi sesungguhnya dari buah iblis Gomu Gomu no Mi. Shanks sudah tahu kalau nama asli Gomu Gomu no Mi adalah Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika. Mungkin salah satu tugas yang Roger berikan kepadanya sebelum berpisah dulu adalah mencari dan menemukan buah iblis Gomu Gomu no Mi tersebut, serta pergi ke East Blue untuk menemukan seorang anak yang akan menjadi user bagi buah iblis tersebut. Mungkin awalnya yang Shanks cari di East Blue adalah Portgas di Ace, anaknya Goldie Roger. Tapi takdir berkata lain, buah iblis yang dia persiapkan untuk Ace justru dimakan oleh Luffy. Namun karena Luffy mengucapkan kata-kata yang mirip dengan Roger, Shanks pun berani memasang taruhan yang cukup besar kepadanya. Satu lengan dia korbankan untuk menstimulus Luffy agar kelak mengikuti jejaknya sebagai seorang bajak laut. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 member baru bajak laut Akagami yang pangkatnya sepertinya masih rendahan. Salah satu member bergosip bahwa Monkey D. Luffy adalah seekor iblis monyet yang gila dan tak bisa ditangani. Uniknya, member yang menggosipkan Luffy itu mukanya sendiri mirip dengan Son Goku, iblis biju monyet ekor 4 dari serial Naruto. Jadi, siapa yang iblis monyet sebenarnya? Nah, di tengah harapan yang begitu besar dari para krunya yang ingin segera bertemu kembali dengan Luffy, Shanks justru bilang kalau dia tidak ada niat untuk menemui Luffy saat ini. Shanks lebih memilih untuk pergi membereskan masalah yang sudah dibuat oleh Bartolomeo di salah satu wilayah kekuasaannya. Meski sudah tahu kalau Bartolomeo adalah salah satu anak buahnya Luffy, Shanks tetap harus memberinya pelajaran karena itu menyangkut kredibilitasnya sebagai seorang Yonko. Yang saya masih bingung adalah, jika sejak awal Shanks tidak ada niatan ingin bertemu kembali dengan Luffy di Wano, kenapa juga dia membawa kapal utamanya ke perairan Wano berikut para eksekutifnya? Apakah sejak awal niatnya pergi ke Wano hanya ingin menonton saja, seperti yang Eustace Kid dan para generasi terburuk lakukan di perang besar Marineford? Entahlah. Shanks kemudian duduk di dekat Ben Beckman dan mengatakan, "Hey Beck, aku pikir sekarang sudah waktunya kita ikut bertempur untuk menemukan One Piece." Jadi, apakah bertempur dengan kelompok topi jerami adalah salah satu rencana jangka pendeknya Shanks? Karena jika dia beneran memburu dan mengoplok Bartolomeo, maka gesekan dengan kelompok topi jerami bisa saja terjadi, bukan? Nah, adegan kemudian berpindah ke markas besar Angkatan Laut tempat di mana Fleet Admiral Akainu sedang mengadakan rapat kecil-kecilan. Seorang petinggi Angkatan Laut memberitahu Akainu bahwa mereka tidak boleh membiarkan pasukan revolusi bertindak seenak jidatnya sendiri. Akainu tahu akan hal itu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena saat ini Angkatan Laut tidak memiliki cukup pasukan. Bersamaan dengan jawabannya Akainu ini, kita bisa melihat di ruangan tempatnya berada hanya ada 3 orang marinir, yaitu Akainu, Kizaru, dan seorang marinir yang belum diketahui identitasnya. Marinir yang belum diketahui identitasnya itu mengatakan kalau Sabo saat ini dijuluki sebagai Sang Kaisar Api dan dianggap sebagai pahlawan oleh seluruh dunia karena telah membunuh Nefeltari Cobra, salah satu keturunan dari 20 raja yang mendirikan pemerintahan dunia 800 tahunan yang lalu yang tengah menghadiri sidang Levely. Terbunuhnya Nefeltari Cobra, marinir tersebut anggap sebagai pencapaian besar bagi pasukan revolusi.
Berbarengan dengan perkataan sang marinir, kita bisa melihat headline korannya Morgan yang menyebutkan bahwa Sabo telah membunuh King Cobra. Marinir tersebut kemudian menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di Tanah Suci Marijoa di saat sidang Levelly tengah berlangsung. Beberapa jam sebelum tragedi pembunuhan terjadi, monumen lambang Cakar Naga yang ada di Perumnas Paraten Ryubito telah dihancurkan. Itu adalah sebuah deklarasi perang dari pasukan revolusi. Pasukan yang dipimpin oleh Admiral Green Bull dan Fujitora akhirnya datang ke TKP untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun pada akhirnya, Sabo, Morley, Lindbergh, dan Karasu berhasil kabur dan membawa Bartholomew Kuma, mantan petinggi pasukan revolusi yang dijadikan budak oleh Tenryubito, dengan selamat. Si marinir menyebut kegagalan tersebut mungkin dikarenakan kedua admiral tidak bisa bertarung dengan bebas di tanahnya para dewa. Akainu jelas tidak terima dengan pembenaran tersebut. Si marinir kemudian melanjutkan bahwa di momen yang sama, putri si almarhum, yaitu Nefeltari Vivi, juga menghilang tanpa jejak. Si marinir yang kemudian diketahui bernama Tensei dengan nama alias Kurouma atau Kuda Hitam, mengatakan bahwa tim investigasi kriminal Angkatan Laut yang dia pimpin sedang menyelidiki masalah tersebut, yang menurutnya kemungkinan besar berkaitan dengan insiden kematian Nefeltari Cobra oleh Sabo. Berdasar dari uraian yang sudah disampaikan oleh Kurouma ini, menurut saya ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, Vivi berhasil lolos dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh CP0 atas perintah Gorosei. Lalu saat ini dia kabur bersama dengan Sabo dan sedang dikejar oleh Admiral Fujitora seperti yang sudah pernah kita jelaskan pada video teori kita yang terdahulu yang berjudul Nasib Vivi dan Sabo setelah Levelly. Kedua, Vivi tidak dibunuh, melainkan ditangkap oleh Lucy dan Kaku untuk diserahkan kepada Im Sama. Karena pada manga One Piece chapter 908, Im Sama terlihat membawa posternya Vivi. Kemungkinan besar Im Sama punya rencana tersendiri bagi Vivi, seperti yang juga pernah kita bahas dalam video teori kita yang terdahulu yang berjudul Nefeltari Vivi is back, but Im Sama ada di belakangnya. Nah, akibat adanya insiden tersebut, Akainu terlihat khawatir akan terjadinya chaos di negeri Alabasta nanti. Namun Kurouma mengatakan kapal keluarga kerajaan Alabasta masih berlabuh di Red Port, yang artinya rombongan mereka masih belum pulang ke Alabasta. Setelah itu, Kizaru menanyakan tentang kasus lain yang kali ini berhubungan dengan kasus percobaan pembunuhan terhadap Saint Carlos, salah satu anggota keluarga Tenryubito. Kurouma mengatakan untuk kasus Saint Carlos, posisinya cukup complicated karena melibatkan Saint Miosgard, salah satu anggota keluarga Tenryubito yang lain yang membantu membebaskan tersangka utama. Akainu menanggapi masalah tersebut dengan ketus. Dia bilang biar saja mereka lakukan semau mereka. Kurouma kemudian melanjutkan kembali masalah tentang Sabo tadi. Menurut hasil penyelidikannya, kemungkinan besar Sabo adalah dalang utama dari semua insiden yang terjadi. Gara-gara kejadian tersebut, Sabo kini diperlakukan seperti sosok dewa bagi kaum pemberontak. Api pemberontakan pun mulai menyebar ke seluruh dunia. Setidaknya sudah terjadi revolusi besar-besaran di 8 kerajaan di saat pemimpin mereka sedang dalam perjalanan pulang dari Levelly. Salah satu negara yang begitu memuja kehebatan Sabo adalah negara yang muncul pada manga One Piece chapter 1053 kemarin, yang di salah satu dinding bangunannya terpampang foto Sabo yang begitu besar. Menurut Kurouma, elektabilitas Sabo saat ini bahkan telah melampaui elektabilitas Monkey D. Dragon, sang pemimpin partai. Kizaru kemudian memperburuk tensi ruangan dengan mengatakan bahwa pada saat yang bersamaan, si adik kecilnya Sabo, Monkey D. Luffy, juga mendapatkan titel sebagai seorang Yonko. Di tempat lain, di negeri yang memuja Sabo tadi, terlihat seorang orator ulung sedang berpidato di atas mimbar. Dengan suara menggelegar, dia bilang yang intinya, sistem Yonko lama sudah dihancurkan oleh adik dari sang kaisar api. Sehingga mulai sekarang, era sudah berubah. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Akainu yang termenung menatap ke lautan tak berujung sambil bilang, sepertinya aku menjadi fleet admiral di momen yang belangsak. Tapi apapun yang terjadi, aku akan sikat semuanya. Secara keseluruhan manga One Piece chapter 1054 menurut saya sangat luar biasa sekali. Saya kasih rating sempurna untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.